Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, kita presensi terlebih dahulu. Nanti ketika saya presensi, saya ingin tahu nih bagaimana suasana hati kalian hari ini. Nah, ya. Apakah lagi senang, sedih, atau lagi galau? Nah, gitu ya. Yang pertama Mbak Alia. Masya Allah. Mbak Adinda. Mana Mbak Adinda? Sambil angkat tangan. Oke. Oke. Mbak Anissa Titi Larasati. Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Seperti biasa ya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita apa? Bersolawat kepada Nabi. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa sebelum pelajaran, Robbi Sidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Supaya kita meningkatkan rasa cinta tanah air kita, ya, marilah kita bersama-sama apa? Menyanyikan lagu nasional. Apa ini judulnya? Bangun Pemudi Pemuda. Oke. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Ya semangat untuk negara. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Silakan dibaca. Inflasi ya. Inflasi di mana di sini ada, nanti kita belajar tentang pengertiannya, penyebabnya, dan perhitungan laju inflasi. Ada keterkaitan ya Ustazah antara inflasi dengan pembelajaran kita sebelumnya? Pasti ada. Ya. Karena inflasi ini kalau di dalam teori ekonomi ya sangat berhubungan ya tentunya dalam rangka melihat pertumbuhan ekonomi. Tentunya supaya kita lebih paham apa yang akan kita pelajari, kita harus tahu tujuan belajar kita hari ini. Nah, ini ada 3 poin ya yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan tentang inflasi dengan bahasa kalian sendiri. Apa sih maksudnya soal HOT? Soal HOT itu nanti yang ranahnya adalah C4, C5, dan C6. Kalian pernah tahu nggak sih kejadian inflasi dalam kehidupan kita? Menurut Selvi, Ya. Inflasi yang dalam sehari-hari itu misalnya kayak tahun 2000 itu harga 19 kilo beras itu cuma 50.000 kan. Nah tahun berikutnya itu naik, bukan naik sih, maksudnya lebih 13 kilogram beras tetap 50.000, itu kan maksudnya lebih mahal. 3, 2, 1, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa? Belajar materi. Oke, di video kali ini yang pertama yang saya putarkan, kita akan belajar tentang apa itu inflasi. Kemudian nanti di sini juga ada contoh-contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan penyebabnya. Per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di Januari 2020 ini adalah Rp12.343 per kilogram. Harga rata-rata beras Indonesia itu naik sekitar 85% per kilogramnya dalam 10 tahun. Inflasi itu sering diartikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan ya, secara terus menerus ya, tidak hanya sekali tapi terus menerus ya. Kok harga-harga itu menjadi 6.400? BBM apa BBM? 2014. Jadi 8.500 per liternya. Soalnya sebelum mengalami persentase kenaikan harga yang hampir sama, perusahaan harus naikin harga produknya yang dijual ke masyarakat. Mungkin ini jadi jawabnya, kenapa sih pemerintah nggak naikin harga produk aja yang dijual ke konsumen jadi salah satu alasannya
dan secara umum tuh lebih tinggi Yang dari kenapa? bulan Ini menjawab karena pertanyaan masyarakat kenapa punya Bapak lebih Raya dan cenderung harga-harga pada naik. Lanjut ke penyebab harga yang berubah. Ya, Indonesia apakah sudah terbebas dari impor? Belum ya. Sehingga otomatis kalau kita semakin banyak impor, maka inflasi dapat lebih mudah terjadi. Oke ya. Di sini kita akan belajar tentang apa ini? Silakan dibaca. Menghitung Laju inflasi ya. Kalau kita menghitung laju inflasi, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang indeks harga konsumen. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang inflasi di bulan Februari tahun berapa ini? 2007, maka di sini yang kita masukkan adalah IHK di tahun yang ditanyakan, ya, 2007, kemudian dikurangi IHK bulan sebelumnya, kemudian dibagi dengan IHK bulan sebelumnya dikalikan 100, ya, maka di sini akan kita dapatkan laju inflasinya. Nanti untuk di tugas yang akan kalian kerjakan, ya, kita tidak punya data IHK, tapi nanti ada langsung data inflasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ketika kita punya data dari sumber yang akan kalian lihat nanti, ya, itu inflasi saja, bagaimana nanti kita menetapkan IHK-nya, gitu ya. Kalau nanti ada yang kalian masih belum paham, silahkan kalian bisa kembali atau melihat YouTube channel saya, ya, dengan judul apa ini? Materi kelas 11 tentang memahami inflasi, ya. Dari sini berarti apa itu inflasi? Ada yang berani? Apa itu? Oke, silakan. Menurut Nasya, inflasi itu adalah faktor kenaikan harga secara barang dan jasa secara terus-menerus. Inflasi adalah apa tadi? Faktor Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Betul, betul. Kita berikan aplaus. Untuk Nasya. Terima kasih. Oke, baik. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Apa penyebab inflasi? Tidak harus semuanya. Silakan. Oh, Masya Allah. Oke. Penyebab inflasi itu ada 4. Yang pertama, Ya. demand, permintaan, dan supply, penawaran. Terus yang kedua, peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang beredar. Terus kalau yang keempat itu impor barang. Oke, bagaimana? Betul, kita berikan aplaus untuk Mbak Lara. Sudah ada 3 orang yang dapat nilai bonus hari ini. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Yang ketiga, ini rumusnya aja deh. Salah enggak apa-apa, dicoba dulu ya. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Mbak Aisyah. Oke, silakan Mbak, silakan berdiri. Sip. Menurut Aisyah, rumus cara perhitungan laju inflasi itu IHK bulan yang dicari dikali IHK bulan sebelumnya Dikurangi apa dikali tadi? Dikurangi ya, dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100. Oke, bagaimana? Betul, kita berikan aplaus untuk Mbak Aisyah Rahmania. Terima kasih banyak. Oke ya, kita review sedikit ya tentang apa yang sudah kita lihat dari inflasi tadi. Inflasi ya, tadi sudah dijabarkan oleh Mbak siapa? Mbak Nasya tadi ya. Inflasi adalah kenaikan terus menerus. Ini gambar apa ini? Uang. Uangnya siapa? Sampai triliun nggak ini ya? Iya. Sampai ya, Masya Allah. Itu buat beli apa triliun ya? Kalau di Indonesia sudah jadi crazy rich ya, betul ya? Kalau di Zimbabwe nggak bisa. Ya, bahkan apa? Di Zimbabwe karena terlalu tinggi ya, untuk membeli barang itu sudah nggak apa? Uang kertasnya itu kurang berlaku gitu ya. Luar biasa ya. Kemudian penyebab inflasi ada karena permintaan, seperti halnya ketika lebaran. Kalian kalau lebaran biasanya banyak beli apa? Baju. Hah? Makanan. Makanan ya kan, jajan tambah banyak ya. Baju, apalagi? Opor, ya kan? Opor butuh apa? Ayam, betul ya, dan lain sebagainya. Ada inflasi dari luar negeri, ya. Ada inflasi dari dalam negeri, ini tambahannya ya.
Kemudian tadi ada salah satunya karena impor ya. Berarti kalau impor masuk yang mana? Inflasi dari luar negeri. Makanya kita tidak boleh banyak-banyak impor. Inflasi berapa angkanya? 0,1. Oke, 10%. Ini adalah inflasi yang baik. Artinya apa? Inflasi yang terkendali, maka nanti akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, kemudian inflasi sangat berat. Di atas 100. Nah, ini yang berbahaya ya. Kalau tadi kita lihat tahun 98, 30 sampai 100% ya. Inflasi apa berarti? Berat. Nah, ini ya. Kemudian yang tadi zamannya Pak Karno sampai di atas 100%? 500 berarti masuk kategori apa? Sangat berat atau hiperinflasi. Nah, nanti di tugas kalian harus bisa menentukan jenis-jenis inflasi sesuai dengan angka inflasi yang tertera di dalam data. Coba kalian perhatikan di sini. Kalau angka indeksnya 103, maka inflasinya berapa persen? 3%. Kalau 95 angka indeksnya, berarti apa yang terjadi? Bukan inflasi tapi deflasi. Kita sekarang masuk ke dalam belajar kelompok. Oke, baik ya. Insya Allah sebelumnya sudah saya bagi kelompoknya ya, betul? Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ada yang keliru anggotanya? Enggak ya, alhamdulillah. Oke, baik, saya akan bagikan LKPD ya untuk setiap kelompok. Monggo. Nah, oke, silakan dibuka LKPD-nya. Waktu kita tidak panjang ya, jadi mohon bisa kerjasamanya dengan baik. Di sini satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan dibuka dulu LKPD-nya semua. Nah, kemudian silakan dibuka link simulatornya. Yuk, ya. Tolong dibagi-bagi nanti tugasnya siapa yang membuat media presentasi, dibaca langkah-langkah kerjanya. Ya. Jadi nanti outputnya adalah kalian presentasi dan membuat media presentasi. Oke, ya. Untuk pertanyaan pertama apa itu? Kalian diminta melihat link YouTube. Ya. Secukupnya saja, itu tidak lama insya Allah ya. Kemudian kalian setelah melihat video menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. A, B, C. A itu kategorinya C3, B, C3, C, C3. Nah, gitu ya. Berarti mengaplikasikan. Silakan dibagi ya. Oke ya, sudah? Tolong dibagi. Kemudian yang nomor 2, kalian diminta untuk memberikan apa? Checklist. Nah, gitu ya. Di sini ada pertanyaannya. Contoh, ini bahan bakar minyak, BBM dan gas mengalami kenaikan harga. Penyebabnya apa? Demand pull inflation itu apa? Inflasi karena permintaan. Kalau cost push inflation? Cost. Biaya. Kemudian kalian menceklis mana yang tepat, karena permintaan kah atau karena biaya? Coba dipahami? Oke, baik. Nah, ini nomor 3 sama 4 tantangannya. Di sini ada soal C3 dan C4, C5, khususnya nomor 4. Nah ya, coba diperhatikan. Nomor 3, nanti kalian mencari data dari simulasi. Sudah dibuka ya linknya ya? Oke. Nah, di sini kalian tuliskan berapa angka inflasinya, kemudian jenis inflasinya apa. Tadi kan ada jenis-jenis inflasi ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini yang membutuhkan diskusi ya dari kelompok kalian masing-masing. Kalian diminta untuk setelah kalian menghitung, mengisi yang nomor 3 semuanya, kalian tentukan dari tahun-tahun yang ditanyakan mana yang paling tertinggi. Misal ketemunya tahun 2022 misal loh ya. Nanti kalian lihat ya, kira-kira tahun berapa. Kalau ternyata tahun 2022 itu tertinggi, kalian cari di literatur ya. Karena apa pada saat itu? Kondisi seperti apa perekonomian yang terjadi pada saat itu? Oke? Penyebabnya apa? Insya Allah banyak sekali. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menjawab nomor 1 sampai 4, buatlah presentasi atau medianya ya. Media presentasinya ini ya. Slide-nya bebas. Jadi di dalam slide nanti berisi nomor 1 sampai 4. Nah, nanti kerjasamanya ya. Bisa ya. Kemudian ada judul isi materi ya. Isi materinya maksudnya jawabannya tadi.
Kesimpulannya tadi nomor 4 ya maksudnya, dan daftar pustakanya ini opsional. Oke, begitu ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan untuk penilaiannya ya. Oke, habis ini silakan kalian diskusi dan membuat media presentasi 10-15 menit kurang lebih. Nanti kalau saya lihat lagi ya, kalau memang perlu tambahan waktu saya kasih tambahan, tapi kalau bisa kita manfaatkan waktu yang ada, berbagi ya. Silakan berbagi tugas dengan baik agar bisa selesai. Kemudian sambil kalian berdiskusi, kalian boleh tanya ke saya. Karena nanti akan ada, nanti saya ikut keliling ya ke setiap bangku, silahkan kalian bertanya. Nanti akan ada penilaian juga ya, yaitu penilaian sikap. Silahkan semuanya ikut berperan aktif. Ya. Dan nanti saya minta bantuan dari setiap dari kalian juga melihat sikap dari kelompok atau anggota kelompok masing-masing. Nanti saya jelaskan di mejanya masing-masing. Untuk presentasi ya dan medianya nanti ada penilaian. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Salah satunya adalah kalau kalian nanti bisa membuat media presentasi yang menarik, bahasa Indonesianya baik dan benar ya, rapi dan sesuai dengan instruksinya. Itu akan masuk ke dalam nilai keterampilan. Jangan lupa juga LKPD-nya diisi. Nanti ada yang dibagi ya, silakan. Itu juga nanti akan menjadi nilai pengetahuan. Dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk sementara ini belum ada ya. Silakan dimulai untuk bisa diskusi dari sekarang. Ya, Mbak. PPT-nya itu apa? Judul PPT-nya ya ini tentang inflasi. Inflasi. Inflasi gitu aja ya. Jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. LKPD semuanya masuk di lembar ini ya. Coba nanti juga ada di media presentasinya juga ya. Ya, Mbak. Sudah tahu kan ya. Dan itu kan kata saudara kan itu ditambah 100. Itu selalu ditambah 100. Iya, karena ini semuanya inflasi. Ada yang deflasi kah? Nggak ada ya. Berarti kalau dia, kecuali kalau dia angkanya minus. Nah, kalau ada minus berarti dia deflasi. Berarti dikurangi 100. 100 dikurangi angkanya. Nah, ya gitu ya. Nggak ada satuannya. Persen, mohon maaf, persen. Mohon diperhatikan ya, untuk di data itu ada yang deflasi atau tidak? Ada yang minus? Ada? Oh, hasilnya ya, hasilnya. Oh iya, betul hasilnya. Kalau di datanya simulator ada nggak? Nggak ada ya, semuanya inflasi. Oke ya. Berarti ditambah ya semua 100. Dikurangi dulu, kemudian dibagi ini, kemudian dikali 100. Nanti kalau media presentasinya sudah jadi, tolong nanti dikumpulkan ya. Ada linknya juga sudah saya masukkan. Dalam, nggih. Soal yang besar inflasi itu berarti inflasinya yang ini saja. Iya, betul, yang paling belakang. Terus yang berarti yang hasilnya ini. Coba kita lihat. Ini kamu udah masukkan ini ya. Iya. Ini yakin hasilnya segini? Di tempat kalkulator. Ini dikurangi ini. Sudah betul. Kemudian dibagi ini, betul? Iya. Jangan dijadiin satu semua ada enak. Coba ini dikurangi dulu aja. Ya. Tolong diperhatikan ya. Hati-hati dengan kalkulator HP. Mohon perhatiannya sebentar. Hati-hati dengan kalkulator HP. Kalian pastikan menghitungnya satu persatu, ya. Jadi dikurangi dulu hasilnya berapa, ya. Dibagi angkanya hasilnya berapa, baru dikali 100 karena hasilnya beda. Ini tadi ada pengalaman dari kelompok lain ya. Untuk kertas saya jelaskan ya. Sudah pegang kertas semuanya? Ada nama tersembunyi di sana, betul? Oke, silakan kalian nilai teman kalian dengan angka 321 ya. 3, 2 atau 1. Nilai yang dinilai adalah yang pertama, bagaimana teman kalian bekerja sama atau bergotong royong. Apa Ustazah maksudnya? Bagaimana teman kalian apa?
ikut membantu ya, saling membantu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemandirian teman-temannya ya. Dia sudah dikasih tugas, ngerjain nggak? Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kritis ya. Satu lagi, halo mohon perhatiannya. Satunya lagi adalah kritis. Nah, maksudnya apa Ustazah? Ini teman kalian itu ikut memberikan urun saran atau bagaimana? Ya, gitu ya. Mana kelompok yang ini? Ada kesulitan? Aman ya. Nanti minta tolong ditulis ini ya, nilai teman-temannya nanti. Enggak. Di ini aja. Nanti kalau udah selesai. Yuk, waktunya semakin sedikit ya. 5 menit lagi. Agak dipercepat memang ya. Wes bismillah ya. Siapa nomor 1 udah selesai? Angkat tangan. Oh, alhamdulillah ya, mayoritas sudah selesai. Nomor 2? Alhamdulillah, nggih. Di sebelah sana sudah selesai? Nomor 2? Centang. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nomor 3? Sudah ya? Oh, tinggal PPT, alhamdulillah. Nomor 4? Searching aja ya, nomor 4 itu. Dianalisis, dilihat dari berbagai sumber, masukkan. Berarti mayoritas tinggal PPT-nya ya, alhamdulillah. Ya, halo, mohon perhatiannya. Solihat semuanya. Nanti untuk media presentasinya silahkan kalian kumpulkan kemana? Di LKPD sudah saya tuliskan di situ intip.in apa? Ini ya, halo, tolong perhatiannya. Ada di LKPD juga ya. Sudah saya taruh di situ juga. Pengumpulannya ada di intip.in garis miring pengumpulan LKPD materi inflasi. Oke, baik. Yang sekarang dulu dikumpulkan dulu aja yang seadanya. Nanti bisa diperbaiki sebelum kita tampil di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, baik. Mohon perhatiannya. Oke, silakan bisa memperhatikan ke depan lagi. Terima kasih. Nah, oke, kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini karena waktu kita juga tidak banyak ya. Yang pertama apa? Kalau secara di kehidupan kita sehari-hari apa? Apa manfaat kita belajar hari ini? Laju inflasi. Kalian tadi menjawab nomor 4, bisa nggak melihat penyebabnya? Bisa ya, kebanyakan karena apa? Ada karena yang tadi ada yang tanya, Ustazah 2022 ini karena tarif, bener nggak? Iya. Tahun 2022 ada yang inflasinya terjadi karena kenaikan tarif transportasi. Dari mana tarifnya naik? BBM-nya naik. Nah itu ya, berarti betul nggak ya tadi penyebabnya karena kos, betul ya? Oke, baik. Kemudian untuk dari ukhrawinya ya, kalau di buku insya Allah kan juga bisa melihat ya. Kalau di negara kita masih pakai namanya uang fiat ya, uang kertas. Kalau di zamannya Rasulullah SAW kita pakai uang apa? Dinar dan dirham ya. Apa itu? Uang berbasis emas dan perak. Kalau dulu zamannya Rasulullah, kambing itu harganya 1 dinar. Ya. Sekarang harga kambing tetap 1 dinar. Cuma bedanya kalau dulu kalau sekarang kambing berapa? Harganya 2 juta. 2 juta kecil sekali kambingnya ya. Berapa? Sekarang sekitar 3 sampai 4 juta. Ya. 3 sampai 4 juta. Padahal tahun kemarin harga kambing itu masih sekitar 2 sampai 3 juta, masih bisa dapat yang lumayan. Artinya apa? Terjadi kenaikan. Nah, ya memang ya. Ya ini masalah sistem ekonomi saja, pilihan dari negara masing-masing. Kalau dulu di zaman Rasulullah kita pakai dinar dan dirham dan memang tidak ada Tadi saya udah tanya ya, susah apa mudah? Ada yang bilang susah, sudah. Ada yang bilang mudah gitu ya. Kira-kira kalian senang nggak dengan materi hari ini? Senang. Tadi di awal saya presentasi ngomongnya senang, sekarang? Senang. Ada yang gini-gini, pusing ya, tapi jadi ada yang bilang senang, alhamdulillah ya. Oke, nanti kita ada refleksi juga ya setelah pembelajaran. Kemudian, kesulitan apa yang kalian hadapi? Satu orang
saya minta tolong yang bisa menyampaikan apa perasaannya hari ini, kesulitannya ya khususnya ya. Mbak Navin ada merasa kesulitan nggak tadi? Ini sudah PPT-nya. Oh, PPT-nya butuh waktu ya, yang lebih lama ya. Tapi sudah selesai berapa persen ini? Masih tinggal masuk. Oh, tinggal masukin sebenarnya ya. Dan insya Allah bisa ya sebenarnya selesai, cuma perlu ada tambahan waktu gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus buat teman-temannya yang sudah menyampaikan perasaannya hari ini ya. Oke, ya. Oke ya. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. Sepakat atau tidak sepakat ini? Sepakat. Alhamdulillah, sepakat ya. Dan materi hari ini yang kalian dapatkan itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Oke ya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa ya di pertemuan selanjutnya, nanti kita lihat dulu kondisinya ya. Di pertemuan selanjutnya tolong persiapkan presentasi ya. Jangan lupa mengumpulkan PPT-nya tadi ya. Alhamdulillah tadi sudah ada berapa persen, 50%, hanya butuh waktu untuk memasukkan. Nah, ada penilaian keterampilan di sana ya. Untuk yang PPT ya dan isinya ya, itu ada 3 penilaian ya, di mana nilainya adalah nilai kelompok. Kreativitas media, penulisan materi dan komunikasi nanti ada di bagian presentasi juga dan PPT-nya juga. Kemudian untuk yang individu nanti ada di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Oke, baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Biar lebih berkah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya, dimaafkan. Alhamdulillah ya. Dan semoga materi yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih.